Baik, selamat pagi dan selamat datang Bapak Adrianus Patiung, Ketua Tim Kerja Peserta Didik. Izin Bapak. Mari, silakan Mbak. Baik, Mbak Meni, sudah bisa kita mulai. Izin Bapak Adri. Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Izin kita mulai Pak Adri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ari Wibowo Kurniawan, Direktur International Test Center, Ibu Jenny, Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Bapak Adrianus Patiung, Kasubtim Pengembangan Bakat Minat dan Pembinaan Karakter, Ibu Komi dan Bapak Gelar, Program Manajer TOEIC SMK tahun 2026, Ibu Menik S. Tuning Tias, IS Approved Train, Ibu Dini Larasati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Perwakilan SMK. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi SMK Calon Penerima Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Bahasa Asing, Bahasa Inggris Murid SMK tahun 2026, tahap 2. Perkenalkan, saya Agnes Yohan yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya rangkaian pembukaan acara. Baik, saya buka dengan pantun Bapak Ibu, boleh cakepnya tapi dalam keadaan mute. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Anak di dahan cemara. Sertifikasi bahasa asing jadi bekal gemilang, membuka peluang kerja hingga mancanegara. Cakep. Cantik. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar seluruh proses berjalan lancar dan penuh keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama arahan serta pembukaan secara resmi oleh Direktur SMK Bapak Ari Wibowo yang pada saat ini akan diwakili oleh Ketua Tim Kerja Peserta Didik. Kepada Bapak Adrianus Patiung, kami persilahkan. Ya, suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Ari Wibowo Kurniawan, yang terhormat seluruh pimpinan dari ITC, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga tim yang boleh hadir dalam kegiatan pada saat ini. Kita kegiatan akan melaksanakan sosialisasi. Jadi kita lakukan sosialisasi bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing khususnya untuk TOEIC untuk tahap yang kedua untuk tahun 2026. Ya, Bapak Ibu semuanya, supaya frekuensinya sama, saya ingin menyampaikan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gelar, jadi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengetahui bahwa bantuan pemerintah khususnya untuk sertifikasi bahasa asing murid SMK itu terbagi atas dua bagian. Ada yang bahasa Inggris, yang Bapak usulkan adalah bahasa Inggris, dan ada bahasa asing lainnya. Clear ya, Bapak Ibu semuanya? Ada yang tidak clear? Silakan angkat tangan dulu. Clear? Oke, saya lanjut. Jadi clear ya Bapak Ibu semuanya. Lalu untuk yang bahasa asing lainnya,
dalam hal ini bukan bahasa Inggris, itu Bapak Ibu yang mengajukan saat ini juga di SUM yang satu lagi, itu sementara sekarang namanya Prabimtek. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin mengajukan bahasa Inggris, mengajukan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, berarti Bapak Ibu cek lagi bahasa Jepang dan bahasa Mandarin itu apakah Bapak Ibu diundang. Kalau diundang berarti Bapak Ibu cek di tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu maksudnya SUM yang satu lagi, tetapi tetap yang mengadakan oleh kami. Oleh kami, tim peserta didik Direktorat SMK. Jadi sekali lagi itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang berada di tempat ini sekarang itu adalah Bapak Ibu yang mengajukan bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Bahasa asing dalam tanda kutip bahasa Inggris. Nah, kami memberikan bantuannya. Kami mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Nah, kami mengumpulkan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama dengan kami. Jadi, bantuan ini sekali lagi adalah bantuan pemerintah yang dikelola oleh Direktorat SMK. Dan pada saat ini kami bekerja sama dengan International Test Center atau Bapak Ibu yang biasa kenal dengan ITC. Jadi sekali lagi bantuan ini adalah bantuan dari Direktorat SMK untuk yang bahasa Inggris itu yang kami minta bantuan kepada ITC untuk melakukan prosesnya. Nah, untuk tahap yang kedua ini, Bapak Ibu semuanya, tahap yang kedua ini kami akan melakukan sertifikasi kepada 100.000 murid SMK. Jadi kami akan melakukan 100.000 murid SMK, Bapak Ibu semuanya, dan pastikan Bapak Ibu termasuk di dalam 100.000 ini. Jadi 100.000 murid SMK yang kami akan sertifikasi di tahap yang kedua. Tahap yang pertama kami sudah lakukan sertifikasi kepada murid-murid SMK untuk yang kelas 12. Jadi ini yang tahap 1 adalah untuk murid kelas 12 dan murid kelas 13 untuk yang 4 tahun. Nah, kami sudah memberikan sertifikasinya sebelum mereka lulus. Jadi, kami sudah melakukan sertifikasi itu kepada yang belum lulus kepada sekitar 14.900-an sekian. Jadi 14.900-an sekian yang kami berikan kepada murid-murid SMK di seluruh Indonesia. Dan tahap yang kedua, kami ingin memberikan bantuan lagi 100.000 kepada murid-murid SMK, khususnya untuk kelas 11 dan juga untuk kelas 12 yang 4 tahun. Jadi seperti itu ya. Kenapa tidak ke kelas 10 dulu? Karena sertifikasi ininya hanya berlaku 2 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dikasih ke kelas 10 sayang, nanti mereka sudah tamat, ternyata mereka tidak mendapatkan, ternyata sertifikasi itu tidak bisa digunakan. Tetapi kami prioritaskan ke kelas 11 dan kelas 12 terlebih dahulu. Kalau seandainya dalam prosesnya ternyata kuota kami masih ada, itu diperbolehkan untuk kelas 10 dan juga untuk kelas 11 yang 4 tahun. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita buat dulu skala prioritasnya. Jadi skala prioritasnya kelas 12, kelas 13, kelas 12 dan kelas 13 yang sudah mau lulus, yang sudah lulus kemarin kami sudah berikan di tahap pertama. Tahap kedua adalah untuk kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 dan kelas 12 yang akan naik ke kelas 13. Kalau masih ada lagi sisa kuotanya nanti akan diperuntukkan untuk kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 dan untuk kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk yang 4 tahun. Jadi seperti itu dan kami juga Bapak Ibu karena ini adalah bantuan pemerintah, mohon Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu mengusulkan adalah murid-murid yang kompeten seperti itu ya. Dan juga di dalam prosesnya ini ada beberapa konfirmasi data Bapak Ibu semuanya, ada permintaan spesifikasi minimal, umpamanya perangkat komputer Bapak Ibu semuanya, ada tata tertibnya seperti apa, dan mohon Bapak Ibu semuanya nanti Bapak Ibu mohon menyampaikan kepada tim ITC terkait dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi sampaikan yang sebenar-benarnya agar mereka bisa memberikan solusi
terkait dengan keterbatasan yang Bapak Ibu miliki. Kami akan menyasar ke 38 provinsi sampai kepada Papua Pegunungan. Jadi itu itu bagian dari Bapak Ibu, kami ingin memastikan bahwa pemerintah khususnya dalam hal ini Direktorat SMK itu hadir untuk memberikan pengakuan dan sertifikasi bahasa asing khususnya untuk bahasa Inggris TOEIC kepada murid-murid SMK di mana saja. Tidak memandang itu Bapak Ibu dan adik-adik semua, tidak memandang mereka ada di Pulau Jawa atau Sumatera atau malah di Papua atau daerah 3T, tidak memandang itu. Kita akan memastikan itu. Dan bagian untuk memastikan Bapak Ibu harus ikut dalam prosesnya ini. Dan saat ini adalah proses lain untuk nanti ada teknis, penyampaian teknis. Ini adalah bagian dari kita menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi terkait dengan proses ini. Jadi Bapak Ibu silakan di dalam proses ini nanti, silakan kalau ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan tanyakan. Jangan tanyakan setelah keluar dari ini, karena Bapak Ibu tanyakan keluar dari ini, itu kemungkinan bisa jadi tidak terjawab atau Bapak Ibu tidak menemukan jawabannya karena Bapak Ibu bertanya kepada orang yang tidak pas. Jadi saya berharap seperti itu, Bapak Ibu, mari kita lakukan proses ini sebaik-baiknya. Mari kita lakukan ini, walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya, bantuan ini tidak seseksi dengan bantuan peralatan, bantuan terkait dengan bangunan, tetapi ini adalah pekerjaan yang berat, Bapak Ibu semuanya, dan juga pekerjaan yang mulia, karena kita ingin memastikan bahwa murid-murid SMK kita pada saatnya nanti ketika mereka nanti lulus, mereka nanti kompeten, mereka punya kompetensi terkait dengan bahasa, dan mereka bisa bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, kami juga mohon kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak Ibu guru, kami memberikan kepada Bapak Ibu peluang untuk boleh juga mengupgrade atau boleh memantapkan terkait dengan kompetensi bahasa asingnya khusus bahasa Inggris. Jadi nanti kami akan mendata Bapak Ibu semuanya dari Bapak Ibu sekolah yang daftar untuk TOEIC. Kira-kira Bapak Ibu siapa saja dari Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti terkait dengan pemetaan atau scoring TOEIC-nya seperti murid-murid SMK Bapak Ibu semuanya. Jadi semakin banyak dari Bapak Ibu yang mengikuti terkait dengan sertifikasi, Bapak Ibu guru akan lebih baik. Seperti itu. Jadi nanti ada bagian di mana teman-teman ITC akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana mekanismenya supaya guru-guru juga bisa mendaftar untuk program ini. Jadi program ini hanya diberikan kepada SMK yang mengikuti program TOEIC. Jadi kalau ada guru lain, umpamanya ada guru di tetangga Bapak Ibu, "Pak, saya pengen ikut juga untuk yang gurunya, boleh tidak?" Tidak boleh. Kami hanya memberikan prioritas, memberikan ruang kepada Bapak Ibu yang mendampingin proses ini. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, kami hanya memberikan kepada sekolah yang juga murid-muridnya mendapatkan program untuk sertifikasi kompetensi untuk bahasa asing untuk TOEIC. Jadi kalau ada sekolah lain yang pengen ikut juga gurunya, tapi mereka tidak mengikuti dan tidak mendapatkan bantuan sertifikasi untuk bahasa asing khususnya TOEIC, mereka tidak boleh mengikut nanti. Jadi seperti itu. Gurunya apa saja, misalnya guru perhotelan boleh. Mau guru apa saja Bapak Ibu, semuanya silakan. Yang penting guru dan pengen. Seperti itu ya. Silakan. Silakan mengikuti. Jadi tidak ada apa namanya harus khusus guru apa. Silakan semuanya. Seperti itu ya. Silakan, kita akan fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bahwa ini adalah forumnya nanti Bapak Ibu bisa saling melengkapi, tanyakan apa yang Bapak Ibu ingin ketahui, seperti itu, dan ikuti prosedurnya supaya prosesnya bisa berjalan lancar. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari ITC. Terima kasih sudah memfasilitasi terkait dengan pertemuan ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin memastikan bahwa bantuan ini adalah bantuan dari pemerintah Direktorat SMK yang kami
minta kepada ATC untuk boleh menjembatani prosesnya. Jadi kalau ada yang nanti Bapak Ibu semuanya ada yang menanyakan ini bantuan dari siapa? Bantuan dari pemerintah. Ini adalah bantuan pemerintah melalui Direktorat SMK, tetapi perpanjangan tangan kami dilakukan oleh lembaga yang namanya ITC. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menolak kami Direktorat SMK ketika kami nanti akan supervisi terkait dengan program ini. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing atau bahasa Inggris dalam hari ini TOEIC tahap yang kedua tahun 2026 kami nyatakan dibuka secara resmi. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrianus Patiyong yang telah memberikan arahan serta pembukaan pada kegiatan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing bahasa Inggris TOEIC murid SMK tahun 2026 tahap kedua. Dengan hormat kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan Zoom jika ada agenda berikutnya. Ya, saya izin ya. Kalau pertanyaannya berapa banyak guru yang bisa ikut sebanyak-banyaknya, Pak. Tapi gurunya harus guru di mana SMK-nya juga ikut untuk murid-muridnya. Jadi jangan ngambil dari guru dari SMK yang lain, Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Ya, ya. Terima kasih, Mbak Agnes. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing bahasa Inggris TOEIC murid SMK tahun 2026 tahap 2. Saya, Agnes Yohan, selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat, SMK bermutu untuk Indonesia. Maaf Mbak, nggak ada sesi tanya jawab Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi pembukaan, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan tahapan program panduan platform daftar ulang oleh Program Manager TOEIC SMK tahun 2026, Ibu Menik Estuning Tias. Kepada Ibu Menik, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat SMK Bapak Adrianus Patiyung. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK calon penerima bantuan program sertifikasi bahasa asing TOEIC SMK tahun 2026 tahap 2. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping serta seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati. Sebelum kita mulai Bapak Ibu ke sesi sosialisasi, izin Bapak Ibu di chat box kami kirimkan untuk absensi. Silakan untuk diisi sebelum kita mulai agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Screen saya sudah terlihat ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami dari ITC akan menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program sertifikasi bahasa Inggris TOEIC tahap 2, mulai dari alur program, tahapan pelaksanaan, kesiapan sekolah, hingga teknis pelaksanaan program secara keseluruhan. Harapannya Bapak Ibu sekalian melalui sesi sosialisasi ini sekolah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas ya Bapak Ibu terkait pelaksanaan program dan dapat mempersiapkan seluruh tahapan dengan lebih optimal.
Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu di sekolah yang telah berpartisipasi dan mendaftarkan murid-muridnya pada program bantuan pemerintah sertifikasi bahasa Inggris dengan TOEIC tahap 2 ini. Kami memahami bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa proses pendataan peserta, koordinasi internal sekolah hingga persiapan pelaksanaan tentu membutuhkan perhatian dan juga effort tambahan dari sekolah. Karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan luar biasa dari Bapak Ibu semua. Dan tentu program ini dapat terlaksana karena adanya dukungan penuh dari Direktorat SMK melalui skema bantuan pemerintah, sehingga murid-murid SMK di Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh pemetaan dan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris menggunakan standar internasional yaitu TOEIC. Harapannya Bapak Ibu, program ini tidak hanya menjadi pelaksanaan tes semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun lulusan SMK yang semakin siap kerja, siap bersaing, dan siap menghadapi peluang global. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu izin untuk saya sampaikan mengapa program ini menjadi penting. Jadi Bapak Ibu hari ini lulusan SMK ini tidak hanya bersaing di tingkat global, di tingkat lokal saja ya Bapak Ibu, tetapi juga mulai dihadapkan pada kebutuhan industri yang semakin global. Kemampuan bahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi juga mulai menjadi bagian dari kesiapan kerja itu sendiri. Sehingga dari Direktorat SMK ini menghadirkan program sebagai bentuk dukungan nyata agar murid-murid SMK di sekolah Bapak Ibu, khususnya di Indonesia, memiliki kesempatan memperoleh pengukuran kemampuan bahasa Inggris menggunakan standar internasional yang digunakan secara luas di dunia kerja, yaitu TOEIC. International Test Center sendiri atau kami ITC merupakan lembaga country master distributor atau kita bisa bilang pemilik tunggal untuk distribusi TOEIC di Indonesia. Sehingga dari tahun ke tahun dari Direktorat SMK bekerja sama dengan ITC sebagai perpanjangan tangan untuk bantuan pemerintah sertifikasi bahasa Inggris TOEIC. Lalu Bapak Ibu, jika kita lihat pada slide ini, ada 4 tujuan utama dari program ini. Yang pertama adalah memberikan pengakuan kompetensi bahasa Inggris berstandar internasional kepada murid SMK. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesiapan kerja dan mobilitas global untuk lulusan-lulusan SMK. Dan yang ketiga, tentu menjadi alat ukur yang objektif dalam memetakan kemampuan bahasa Inggris murid. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi secara menyeluruh. Itu adalah poin-poin mengapa program ini penting, sehingga terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya beserta murid-muridnya untuk mengikuti program sertifikasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris TOEIC. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait gambaran umum dari pelaksanaan pada tahap 2 ini, program ditujukan bagi murid SMK yang nantinya saat pelaksanaan TOEIC, saya ulang kembali ya Bapak Ibu, nantinya saat pelaksanaan tes TOEIC berada di kelas 12 dan 13 untuk program 4 tahun. Maka seperti yang tadi Bapak Adrianus Pationg sampaikan juga, Bapak Ibu silahkan mendaftarkan kelas 11 dan 12 untuk tahun ajaran 2025-2026. Karena pelaksanaan TOEIC akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2026-2027 saat peserta terdaftar sudah naik kelas ke kelas 12 dan 13 program 4 tahun. Baik Bapak Ibu, sampai sini sudah dipahami ya. Jadi untuk pelaksanaan TOEIC-nya itu nanti saat siswa terdaftar sudah naik ke kelas 12 dan 13 untuk program 4 tahun ajaran 2026-2027. Sehingga Bapak Ibu silakan mendaftarkan murid-muridnya yang sekarang berada di kelas 11 dan 12 untuk tahun ajaran 2025-2026. Sehingga kami informasikan Bapak Ibu, sertifikasi bahasa Inggris ini untuk bantuan pemerintah yang digunakan adalah TOEIC atau Test of English as International Communication yang telah digunakan secara luas di dunia industri sebagai alat ukur kemampuan komunikasi bahasa Inggris. Dan sudah digunakan lebih dari 14.000 institusi di seluruh dunia. Dan pelaksanaan program dilakukan secara nasional dan skema bantuan pemerintah dengan pendampingan bersama sekolah dan guru pendamping. Sehingga pelaksanaannya akan dikoordinasikan antara ITC dan juga sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan juga laporannya akan dari International Test Center. Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti program dan juga tahapan dengan optimal
yang nanti akan saya jelaskan dari tahap ke tahap. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya izin untuk menjelaskan terkait Viera dan juga TOEIC. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti program ini dari tahun ke tahun tidak asing ya dengan Viera. Nah, Bapak Ibu, pada program ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat dua instrumen tes, yaitu Viera atau Vocational Institution English Readiness Assessment dan juga TOEIC atau Test of English for International Communication. Kadang masih ada yang menganggap Bapak Ibu keduanya sama, padahal sebenarnya fungsi keduanya berbeda namun saling melengkapi. Viera ini digunakan pada tahap awal sebagai pemetaan kesiapan peserta, serta sebagai tes seleksi menuju TOEIC. Saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk Viera ini adalah tahap awal sebagai tes seleksi menuju tes utama yaitu TOEIC. Jadi seluruh calon peserta nanti, para murid, wajib mengikuti Viera terlebih dahulu sebagai bagian dari rangkaian program. Sedangkan untuk TOEIC, Bapak Ibu, merupakan tes sertifikasi kemampuan bahasa Inggris yang menghasilkan TOEIC Official Score Report. Dan perlu kami tekankan kembali, Bapak Ibu, bahwa TOEIC ini bukan sistem lulus atau tidak lulus. Ya, Bapak Ibu, TOEIC bukan sistem lulus atau tidak lulus. Jadi peserta akan memperoleh skor kemampuan yang menggambarkan level kompetensi bahasa Inggris mereka secara objektif. Jadi setiap peserta yang mengikuti tes TOEIC pasti akan mendapatkan skor report. Karena itu kami berharap sekolah juga dapat membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada murid agar mengikuti program ini dengan percaya diri dan menjadikannya sebagai bagian dari pengalaman belajar serta pemetaan kompetensi mereka. Ini hanya menjadi gerbang awal ya Bapak Ibu sebelum murid-murid nanti di dunia industri ataupun di dunia global mengikuti sertifikasi-sertifikasi lain yang mungkin lebih advance seperti itu. Sehingga Bapak Ibu terkait peran sekolah pada pelaksanaan program berskala internasional, berskala nasional seperti ini, peran sekolah menjadi sangat krusial Bapak Ibu. Sekolah bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan tes saja, tetapi juga menjadi partner utama dalam memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi peserta, pendampingan murid, kesiapan infrastruktur, hingga komunikasi dengan tim pelaksana pusat, yaitu dengan International Test Center. Kami memahami Bapak Ibu bahwa masing-masing sekolah tentu memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Karena itu nantinya tim pelaksana juga akan terus berkoordinasi secara aktif dengan Bapak Ibu guru pendamping agar pelaksanaan berjalan fleksibel namun tetap terarah. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah roadmap Bapak Ibu, gambaran timeline gitu ya dari pelaksanaan program tahap 2. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Tahapan pertama adalah daftar ulang dan unggah data sekolah yang akan kami buka mulai dari hari ini 18 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi Viera pada tanggal 19 Mei kami buka sampai dengan 27 Juni 2026. Selanjutnya peserta yang lolos ke tahap TOEIC akan memperoleh pembelajaran dan latihan melalui TOEIC Smart Prep yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli. Pelaksanaan tes TOEIC sendiri dijadwalkan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus. Baik. Dan terakhir proses pengolahan data, di mana nanti proses pengolahan ini pengiriman hasil dari tes TOEIC sendiri berlangsung hingga 29 Agustus 2026 dan kami harap sekolah mulai memperhatikan timeline ini sejak awal sehingga tiap tahap dapat dipersiapkan dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu mari kita bedah detail setiap tahapan mulai dari tahap 1 dari daftar ulang sampai dengan tes TOEIC dan pengolahan pengiriman hasil. Yang pertama adalah tahap 1 atau tahap daftar ulang, di mana di tahap 1 ini adalah kita berfokus pada daftar ulang dan konfirmasi peserta. Periode yang kami buka adalah dari hari ini 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2026.
di mana daftar ulangnya Bapak Ibu kami lakukan secara online. Bapak Ibu bisa mengakses di web yang ada di layar, yaitu di bit.ly SMK 2026. Baik, pada tahap pertama ini Bapak Ibu sekolah wajib melakukan daftar ulang keikutannya secara online melalui portal resmi program. Selain itu, sekolah juga diminta untuk mengunggah data sekolah, data murid, serta pas foto peserta. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk TOEIC Official Score Report itu diperlukan foto seperti itu. Pada periode ini, Bapak Ibu, sekolah masih dapat melakukan penambahan peserta dari usulan awal. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengajukan nama-nama atau jumlah peserta melalui takola yang disediakan oleh Direktorat SMK. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menambahkan, sangat dipersilahkan saat daftar ulang ini. Misalnya Bapak Ibu di pendaftaran dengan melalui takola mendaftarkan 50 siswanya atau muridnya. Dan di daftar ulang ingin mengikutkan seluruh murid SMK-nya di kelas 11 dan 12 untuk program 4 tahun, sangat dipersilahkan. Nah, selanjutnya, untuk peserta seperti yang saya sampaikan sebelumnya, disarankan ini adalah siswa kelas 11 dan juga 12 program 4 tahun untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Karena pelaksanaan TOEIC nantinya dilakukan pada saat peserta sudah naik kelas ke kelas 12 dan 13. Karena seperti yang tadi Bapak Ibu juga lihat ya, untuk pelaksanaan TOEIC kita akan mulai di bulan Juli. Sehingga murid-murid sudah naik ke kelas 12 dan juga kelas 13 untuk program 4 tahun ajaran 2026-2027. Selanjutnya kami mohon bantuan sekolah agar proses unggah data dapat dilakukan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menghambat proses pelaksanaan berikutnya. Nanti juga akan saya sampaikan Bapak Ibu panduan untuk daftar ulang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu kita membahas tahapan kedua yaitu pelaksanaan seleksi Viera yang kami buka dari tanggal 19 Mei sampai dengan 27 Juni 2026. Untuk pelaksanaan Viera merupakan sebagai seleksi dan juga pemetaan kesiapan awal peserta, Bapak Ibu. Seluruh calon peserta wajib mengikuti Viera sebagai bagian dari rangkaian program sekaligus sebagai seleksi untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nantinya guru pendamping, Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat membantu memastikan aplikasi Viera telah diunduh dan digunakan oleh peserta sesuai dengan perangkat masing-masing. Di mana Bapak Ibu dapat mendownload atau mengunduh aplikasi Viera melalui portal yang kami siapkan untuk daftar ulang sebelumnya. Baik, di portal di bit.ly/TOEIC-SMK 2026. Di sana selain mendaftar ulang, mengunggah foto dan juga data murid, Bapak Ibu juga dapat mendownload sistem aplikasi Viera yang akan kami bagi ke berbagai sistem operasi atau operating system, nanti bisa disesuaikan dengan perangkat komputer, laptop, atau handphone yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu untuk Viera sendiri dapat diunduh melalui portal daftar ulang sekolah, kemudian dapat didistribusikan oleh guru pendamping kepada murid-murid peserta. Untuk pelaksanaannya sendiri, Bapak Ibu terkait Viera, sekolah dapat menyesuaikan jadwal pelaksanaan Viera dengan agenda dan kondisi di sekolah masing-masing. Pelaksanaan dilakukan secara serentak oleh murid di sekolah masing-masing dengan durasi tes kurang lebih 60 menit, Bapak Ibu. Dan peserta dapat menggunakan laptop, komputer, maupun handphone sesuai kompatibilitas sistem operasi yang tersedia. Jadi untuk Viera, siswa-siswa bisa melaksanakannya melalui handphone ya Bapak Ibu. Atau jika ingin menggunakan laptop atau komputer sekolah, sangat dipersilahkan. Lalu kami berharap Bapak Ibu sekolah dapat membantu memastikan seluruh peserta menyelesaikan Viera sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Karena hasil pelaksanaan Viera ini Bapak Ibu juga menjadi bagian dari monitoring dan pelaporan program kepada Direktorat SMK. Karena ini merupakan rangkaian program. Baik, itu tentang Viera. Selanjutnya pelatihan guru pendamping. Selain pendampingan untuk murid, kami juga menyiapkan sesi pendampingan khusus untuk guru pendamping. Guru nantinya akan memperoleh akses ke portal Ruang Tumbuh Guru
sebagai media pendampingan yang menyampaikan informasi program. Pada portal tersebut, Bapak Ibu, ada beberapa hal tersedia, antara lain agenda kegiatan guru, link Zoom pendampingan, materi pendukung program, serta pengingat agenda melalui email. Tadi juga Bapak Adrianus Fatim juga sempat menyampaikan ya, akan ada kuota untuk guru. Lalu informasi terkait kuota guru, itu Bapak Ibu akan terima juga melalui ruang tunggu guru. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, nanti akan ada sesi juga bersama Ibu Dini yang akan menjelaskan lebih detail terkait portal ruang tunggu guru beserta agenda pendampingannya. Harapannya portal ini Bapak Ibu dapat membantu guru-guru pendamping memperoleh informasi pelaksanaan program secara lebih terstruktur dan juga mudah diakses. Lalu selanjutnya Bapak Ibu adalah tahap ketiga. Ya, setelah tadi tahap pertama daftar ulang, tahap kedua adalah seleksi Viera, tahap ketiga ada pembelajaran latihan murid. Di mana pada tahap pembelajaran, peserta yang melanjutkan program atau dinyatakan lolos seleksi Viera ya Bapak Ibu menuju tes TOEIC akan mendapatkan akses TOEIC Smart Prep sebagai media latihan dan persiapan sebelum pelaksanaan TOEIC. Akun Smart Prep nantinya akan kami distribusikan melalui guru-guru pendamping masing-masing sekolah untuk guru-guru dapat distribusikan kembali ke siswa-siswa yang menjadi peserta tes TOEIC 2026. Selanjutnya kami juga berharap Bapak Ibu sekolah dapat membantu mendorong murid-muridnya agar aktif menggunakan fasilitas latihan ini sehingga peserta memiliki kesiapan yang lebih baik untuk pelaksanaan TOEIC nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah terkait pelaksanaan TOEIC sendiri. Sebagai agenda utama dari tahapan-tahapan yang saya sampaikan sebelumnya. Di tahap 4 ini Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan TOEIC pada program tahap 2 ini direncanakan berlangsung pada rentang 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2026. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu, TOEIC pada program tahap 2 kami langsungkan rentangnya di 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2026. Namun perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dibagi berdasarkan regional pelaksanaan serta zona waktu sekolah, mulai dari wilayah timur, tengah, dan juga barat. Jadi pelaksanaan tidak dilakukan serentak nasional dalam satu hari, Bapak Ibu, melainkan akan dijadwalkan secara bertahap oleh tim pelaksana pusat, yaitu ITC, dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, kapasitas pelaksanaan, serta pembagian area secara nasional. Sekolah akan memperoleh informasi lebih lanjut dan dapat memilih terkait jadwal pelaksanaan masing-masing melalui portal daftar ulang yang kami sampaikan. Jadi di portal daftar ulang bukan hanya menginformasikan tentang data sekolah, data murid, dan juga pas foto serta Viera saja Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa memilih pelaksanaan tes TOEIC dan juga tes Viera. Lalu selanjutnya Bapak Ibu untuk format ujian tes TOEIC sendiri, ini dilaksanakan berbasis komputer atau CBT dan mencakup 2 sesi, yaitu sesi listening selama 45 menit dan juga section atau sesi reading dalam selama 75 menit. Jadi total durasi untuk TOEIC itu kurang lebih 2 jam. Dengan pelaksanaan TOEIC sendiri, ini dimulai secara bersama-sama dalam satu waktu bagi siswa-siswanya dalam sesi yang sama dan selesainya secara bersama-sama. Untuk pelaksanaan TOEIC sendiri, itu kami akan laksanakan juga untuk sesi pendampingan teknis bersama dengan tim pelaksana lapangan, gitu ya Bapak Ibu, di jadwal yang terpisah, di mana nanti akan kami infokan lebih lanjut. Selanjutnya, pelaksanaan ujian juga akan diawasi oleh tim pelaksana pusat untuk memastikan standar pelaksanaan berjalan dengan baik dan konsisten di seluruh Indonesia. Dan setelah pelaksanaan selesai, peserta nantinya akan memperoleh TOEIC Official Score Report Bapak Ibu, yang akan kami kirimkan secara bertahap sesuai proses pengolahan data ke sekolah masing-masing.
Jadi saat nanti daftar ulang, Bapak Ibu juga akan mengisi alamat sekolah, gitu ya. Mohon diisi dengan lengkap dan juga tepat agar skor report bisa sampai ke sekolah dengan sesuai dengan jadwal seperti itu. Itu untuk pelaksanaan TOEIC, Bapak Ibu. Lalu berikut adalah beberapa checklist persiapan wajib dari sekolah. Yang pertama adalah, jadi ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian sekolah. Yang pertama adalah validitas data, agar data-data tersebut, data yang diunggah itu benar dan sesuai, ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kesiapan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, dan laboratorium komputer di sekolah. Nah, terkait validitas data, Bapak Ibu, mohon dicek kembali untuk NISN siswanya atau NISN muridnya, jangan sampai salah dan jangan sampai tertukar dengan murid lainnya, karena ini akan kami sampaikan juga NISN-nya di score report, seperti itu. Lalu yang ketiga, terkait koordinasi siswa PKL. Untuk siswa yang sedang praktik industri, tetap diperbolehkan Bapak Ibu untuk mengikuti program, sehingga mohon dikoordinasikan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah transparansi informasi kepada peserta terkait jadwal, tahapan, dan tata cara serta manfaat program. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian di sekolah untuk dipersiapkan. Selanjutnya ini adalah beberapa pertanyaan yang sering kami terima atau FAQ, Frequently Asked Question. Yang pertama adalah, apakah program sertifikasi TOEIC ini berbayar? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Program ini gratis dan difasilitasi penuh oleh Direktorat SMK dalam skema bantuan pemerintah. Lalu, apakah ujian Viera-nya wajib diikuti oleh siswa? Iya. Viera adalah seleksi awal, Bapak Ibu. Sehingga peserta itu wajib melalui tes Viera terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan sertifikasi TOEIC. Lalu yang ketiga, apakah siswa bisa berstatus tidak lulus pada TOEIC? Jawabannya tidak ada sistem lulus tidak lulus. Peserta penerima sertifikasi skor resmi atau official score report dalam rentang skor 10 sampai dengan 990 dan memetakan kemampuan aktual mereka. Jadi tidak ada lulus tidak lulus ya Bapak Ibu sekalian, semua yang mengikuti tes TOEIC akan mendapatkan skor report. Lalu yang keempat adalah murid kami sedang PKL di industri, apakah boleh ikut? Jawabannya sangat diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu mengkoordinasikan jadwal agar siswa yang sedang PKL dapat mengikuti tes. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pelaksanaan tes di sekolah ini kami juga buka untuk akhir pekan. Ya, jadi kami bisa melaksanakan tes di Sabtu atau Minggu, sehingga untuk murid-murid yang mungkin sedang PKL itu dapat ditarik kembali ke sekolah dan pelaksanaan di weekend itu sangat kami persilahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengajak seluruh sekolah untuk segera melakukan persiapan dan daftar ulang sesuai dengan periode yang sudah ditentukan, yaitu 18 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Portal resmi yang digunakan dapat diakses melalui alamat bit.ly/TOEIC-SMK 2026. Bapak Ibu bisa screenshot. Dan apabila membutuhkan bantuan operasional, sekolah dapat menghubungi call center tim pelaksana yang tercantum pada slide. Ada 3 call center 1, 2, dan 3. Sebelumnya kami juga masing-masing call center sudah menghubungi kepala sekolah untuk menginformasikan terkait sosialisasi ini, sehingga dapat menghubungi kami jika ada koordinasi khusus di sekolah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyarankan agar sekolah dapat segera memproses daftar ulang, serta memilih jadwal pelaksanaan yang tersedia. Hal ini penting, Bapak Ibu, agar sekolah memiliki waktu persiapan yang lebih optimal, baik untuk kesiapan data peserta, kesiapan infrastruktur, maupun koordinasi internal sekolah. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang memiliki murid sedang menjalani PKL atau praktik industri. Kami sangat menyarankan agar penentuan jadwal dilakukan lebih awal,
ya Bapak Ibu, sehingga sekolah memiliki waktu untuk berkoordinasi dengan pihak industri maupun menarik kembali murid ke sekolah pada saat pelaksanaan tes. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak menunda ya untuk daftar ulang, karena di daftar ulang Bapak Ibu dapat memilih pelaksanaan jadwal pelaksanaan tes, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan murid-muridnya yang sedang PKL atau praktik di industri. Em, Sehingga informasi kepada industri maupun kepada murid juga tidak dilakukan secara mendadak atau terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan. Karena semakin awal sekolah menentukan jadwal dan pelaksanaan persiapan, maka pelaksanaan nantinya juga akan jauh lebih terarah dan lebih nyaman untuk seluruh pihak, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah panduan pendaftaran untuk portal ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya di bit.ly/TOEIC SMK 2026. Em, Terkait panduan pendaftaran TOEIC SMK, Bapak Ibu bisa masuk melalui login di menu daftar dan melakukan proses pendaftaran. Bapak Ibu silakan masukkan email dan juga password untuk guru pendamping. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melengkapi seluruh kolom dengan informasi dari guru pendamping. Setelah selesai, Bapak Ibu silahkan klik daftar. Lalu kami juga akan mengirimkan konfirmasi ke email Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mohon periksa untuk email, inbox, spam, ataupun promotionnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh email konfirmasi. Di contoh email konfirmasi yang Anda terima setelah mendaftar di portal, nanti akan ada kode unik Bapak Ibu digunakan sebagai kata sandi nanti saat login. Seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu masuk melalui email yang terdaftar tadi dan mengisi password dan tekan untuk menu masuk. Selanjutnya akan ada menu utama melalui pendaftaran seleksi TOEIC, di mana akan ada tab data sekolah untuk mengelola daftar sekolah lebih lanjut. Bapak Ibu tinggal mengklik data sekolah dan nanti akan masuk ke registrasi TOEIC, di mana di registrasi TOEIC ini itu Bapak Ibu tinggal mengisi ya data terkait sekolah, termasuk alamat dan lain sebagainya. Lalu mengunggah data murid untuk siswa-siswa gitu ya, murid-murid yang akan diikutkan, dan mengunggah beberapa hal seperti Bapak Ibu bisa manual input atau mengunggah menggunakan Excel. Untuk Excel-nya ini kami buka di jam 13 sampai dengan jam 4 WIB untuk mengunggah file. Lalu selanjutnya adalah data siswa secara lengkap. Bapak Ibu bisa menambahkan di portal daftar ulang. Dan berikut adalah format Excel yang resmi. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu format Excel yang kami siapkan. Lalu Bapak Ibu mengisi dan mengupload kembali ya untuk memilih file, tekan unggah dan memproses data. Nah, gunakan template resmi Bapak Ibu yang kami siapkan ya. Jangan hapus kolom header dan contoh, isi datanya di bawah contoh. Jadi maksimal input pun adalah 100 gitu ya. Sekali input data itu maksimal adalah 100. Mulai dari baris ketiga, gunakan 2 atau lebih template Excel jika data lebih dari 100. Format kelasnya gunakan Romawi Bapak Ibu, yaitu di kelas 11 maupun kelas 12 gitu ya. Nah, selanjutnya pada tanggal tes, Bapak Ibu juga bisa mengekspor atau mengunduh list peserta sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu upload. Selanjutnya ini adalah format yang akan Bapak Ibu lihat gitu ya.
akan terlihat siswa atau murid yang belum mengikuti Viera seperti itu. Lalu klik menu unduh aplikasi seleksi Bapak Ibu untuk mendownload Viera gitu ya. Ada Android, Windows dan juga Mac. Dan selanjutnya adalah unggah foto murid. Bapak Ibu diharapkan untuk juga mengunggah data foto-foto muridnya karena school report ini akan menggunakan foto Bapak Ibu. Bagaimana cara mengunggahnya? Bapak Ibu tinggal klik menu unggah foto murid lalu pilih unggah. Di mana di sini juga kami sampaikan gitu ya kriteria foto. Contoh fotonya seperti apa. Dan untuk mengunggah foto, Bapak Ibu tinggal di scroll ke bawah akan ada kolom untuk mengunggah foto. Lalu jika sudah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik unggah agar untuk fotonya bisa masuk ke sistem atau server kami. Nah, nanti juga sudah akan terlihat Bapak Ibu ya, sudah berapa yang terunggah gitu ya dari sini. Sudah berapa foto yang terunggah, apakah ada yang mau dihapus atau ada yang mau di apa namanya atau ada yang mau dipilih untuk dihapus, akan ada tombol-tombolnya. Ini juga akan saya share ya nanti Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekian untuk tahapan dan alur peserta mekanisme program. Selanjutnya akan ada penjelasan lebih detail Bapak Ibu terkait portal Ruang Tumbuh Guru. Kami serahkan kepada Ibu Dini. Silakan Ibu Dini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Ibu Menik. Sebentar. Untuk Q&A akan kita adakan di akhir ya, Bu Menik ya. Jadi saya akan present dulu, mohon ditunggu Bapak Ibu. Nanti kita akan sediakan waktu untuk Q&A. Baik, selanjutnya ini informasi terkait pelatihan untuk Bapak Ibu Guru, karena memang tentunya agar para siswa murid SMK siap untuk menghadapi pelatihan apa namanya asesmen TOEIC gitu ya. Tentunya para tenaga pengajar juga harus siap gitu ya, lebih prepared lagi agar bisa menyiapkan para siswa sebelum mereka Ya, pelatihan guru-guru. mengadakan ujian. Oke, nah program atau platform yang kami Kayaknya apa? sediakan di sini, Ya. oke, mohon ditunggu Bapak Ibu untuk Q&A-nya. Program ini adalah pelatihan untuk guru, khusus portal untuk guru. Jadi nanti informasi terkait training-training untuk persiapan TOEIC itu bisa dilakukan di portal ini. Kita sebut dengan Ruang Tumbuh Guru. Ini adalah sebuah teacher hub yang International Test Center siapkan untuk para guru seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dan mengikuti pelatihannya. Nah, untuk yang akan dijalankan, diinformasikan di hari ini adalah cara akses dan pendaftarannya, lalu eksplorasi ruang belajar nanti ada apa saja fitur-fiturnya, dan juga mengikuti sesi pelatihan di minggu ini ya, dan minggu depan gitu untuk guru-gurunya. Nah, ini adalah platform Ruang Tumbuh Guru, Bapak Ibu, adalah sebuah teacher hub gitu ya yang sudah saya sampaikan tadi untuk Bapak Ibu bisa bergabung khusus untuk para guru ya. Jadi anak-anak mahasiswa, siswa dan murid ini bukan di sini nanti ada sesi atau pelatihannya terpisah, tapi untuk Bapak Ibu guru silahkan bergabung di link ini ruangtumbuhguru.id, lalu pilih login ya untuk memulai mendaftarkan dirinya. Selanjutnya, setelah login, Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengisi data diri. Ya, jadi setelah login nanti akan ada pilihan ini, pilih daftar baru, seperti itu.
halaman utama, silahkan diklik daftar baru untuk memulai membuat akun Bapak Ibu semua. Lalu masukkan data diri seperti nama lengkapnya, lalu informasi institusi, em, keamanan akunnya, password yang akan digunakan, dan juga sudah dilengkapi seluruh datanya, silakan klik daftar sekarang. Untuk pilih tipe institusi, silakan mengisi sekolah menengah kejuruan seperti itu. Lalu setelah berhasil login ke dalam platform, Bapak Ibu guru silakan klik back to home, gitu ya, di sebelah kiri atas untuk mulai mendaftar program webinar, gitu ya, TOEIC Teacher Training di bagian events and sessions. Jadi silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam platform, membuat data dirinya, lalu masuk ke events and sessions. Di situ ada webinar, sudah ada 3 jadwal yang kami siapkan untuk Bapak Ibu di tanggal 22 Mei untuk bagian listening section-nya, 25 untuk bagian reading, dan di tanggal 26 akan ada wrap-up session dan juga informasi tentang TOEIC administration, tes administration-nya, seperti itu. Jadi ini tinggal diklik RSVP now, Bapak Ibu bisa diklik di sini. Nanti Bapak Ibu akan menerima email dari Zoom, seperti itu, dari platform ini, link Zoom yang dapat digunakan. Jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti program pelatihannya melalui ruang tumbuh guru ini. Dan sebagai informasi, ini ke depannya juga akan kami kembangkan untuk pelatihan-pelatihan lain, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk TOEIC ini saja, sesi TOEIC ini saja, ke depannya untuk webinar dan lain-lain akan ada informasinya di dalam ruang tumbuh guru. Begitu juga untuk nanti apabila saatnya Bapak Ibu guru mengambil sertifikasi TOEIC ya untuk para pengajar gitu, bukan yang untuk siswanya. Nanti informasinya untuk download dan informasi lainnya bisa didapatkan di dalam ruang tumbuh guru ini. Di sini ada 2 status webinarnya, jadi yang sedang upcoming ini ya, yang upcoming webinars, ini silahkan di RSVP gitu ya, lalu diklik nanti akan dapatkan email gitu ya, link aksesnya dapat dikirimkan melalui email. Nah, apabila sedang berjalan, sedang ongoing gitu ya, nanti di sini silakan masuk melalui ruang tumbuh guru atau bisa mengklik link yang sudah dikirim ke email seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru silakan nanti setelah daftar, lalu RSVP, setelah selesai dan sukses, nanti akan masuk ke emailnya. Dan ini kurang lebih seluruh siklus ya, selain kita sediakan portal untuk para siswa atau murid SMK, Bapak Ibu guru juga kami persiapkan lebih dalam lagi gitu untuk mendampingi mereka, terutama dalam persiapan mengerjakan TOEIC-nya. Jadi silahkan Bapak Ibu daftar dan masuk ke akun ruang tumbuh guru, lalu nanti TOEIC Smart Prep dan lain sebagainya akan kami bagikan pada saat webinar atau pelatihan itu dilaksanakan. Jadwalnya tadi seperti yang sudah ditampilkan ya, di tanggal 22 Mei, di tanggal 25 Mei, dan tanggal 26 Mei pukul 1 WIB, seperti itu. Kurang lebihnya itu dari saya, Mbak Menik. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya akan bagikan linknya di dalam chat. Ya, sudah dibagikan ya. Thank you, Bu Niar. Baik, terima kasih Thank you. Bu Dini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di chat box juga kami kirimkan untuk presensi, untuk sosialisasi tahap 2 ini. Bapak Ibu mohon diisi untuk presensinya. Dan terkait daftar ulang, itu juga kami sampaikan webnya atau alamat website di chat box. Nah, Bapak Ibu kalau gitu jika tidak ada lagi dari sesi pemaparan, izin kami buka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dan terkait tanya jawab ini, Bapak Ibu harap
memperhatikan supaya tidak ada pertanyaan berulang. Baik. Em, Kalau gitu kita buka untuk raise hand pertama di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Bu? Terdengar Bapak, silakan. Baik. Eh, Kami ingin mungkin konfirmasi yang pertama. Waktu seleksi wawancara sebelumnya, itu ada satu surat pernyataan yang harus kami sampaikan berupa isinya gini. Jika ya siswa yang diajukan itu adalah benar-benar diyakini adalah kompeten. Jika tidak, maka bersedia mengembalikan dana. Jadi itu mohon apa penjelasannya dari ITC Indonesia, karena waktu itu kan dengan direktorat kami dengan tim seleksi. Jadi itu ditekankan betul bahwasanya anak-anak yang diajukan untuk mengikuti tes ini adalah anak-anak yang betul diyakini adalah kompeten. Nah, sekiranya anak-anak ini dinyatakan tidak kompeten nanti, maka bersedia untuk mengembalikan dana. Ini keraguan bagi kami karena kami mengajukan kan sebanyak siswa kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 itu ada 538. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti banyak dari siswa yang mengikuti English Challenge ini nanti akan maju ke TOEIC-nya gitu. Itu aja barangkali Ibu, mohon konfirmasi ini untuk kejelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terkait hal tersebut, mungkin izin Bapak Gelar bisa memberikan arahan, Pak. Baik, terima kasih Bu Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari ITC, kemudian yang kami hormati para kepala sekolah maupun guru maupun BIC untuk bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Tadi pertanyaan dari 2 Bukit Tinggi kalau saya tidak. Yang pertama, Bapak Ibu, di tahapan konfirmasi data semua itu sudah dijelaskan. Itu yang pertama ya. Jadi saya tidak ingin pertanyaan berulang-ulang dari pihak sekolah terkait hal yang sebenarnya sudah kita jelaskan. Dari mulai ketika sosialisasi itu sudah kami tekankan, kemudian juga ketika konfirmasi data kami lakukan, itu sudah kami sampaikan juga kepada sekolah Bapak Ibu. Terkait dengan tadi pengembalian dana itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bantuan pemerintah ini haruslah tepat sasaran dan berdampak selain memiliki manfaat. Nilai manfaatnya tentu untuk lulusan menambah add value ketika mereka lulus. Kalau mereka tidak lolos dalam proses sertifikasi, maka ketika mereka lulus dari sekolah, mereka tidak akan mendapatkan lembar sertifikasi. Ini yang kami tekankan, sehingga bantuannya akan terbuang sia-sia seperti itu. Jadi kami berharap sekolah benar-benar memilih melakukan viability test atau tes awal untuk memastikan murid yang dipilih itu murid yang punya probability untuk lulus. Hal ini berlaku untuk bahasa asing lainnya non-bahasa Inggris. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terdengar ya untuk 2 Bukit Tinggi? Untuk bahasa Inggris, karena viability testnya dilakukan melalui Viera, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silahkan daftarkan semua murid kelas 11 yang nanti di bulan Juni akan naik menjadi kelas 12. Seperti itu ya. Saya harap sudah jelas, tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang Bapak sebut konfirmasi dan lain-lain, semua itu sudah kami lakukan ya Pak, dan sudah kami jelaskan, baik ketika sosialisasi maupun ketika konfirmasi data. Demikian Pak Meridesna dari Bukit Tinggi. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya Pak Gelar dan terima kasih untuk pertanyaannya Pak dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silakan mendaftarkan siswa-siswanya karena akan ada tes Viera Bapak Ibu yang mana itu akan menjadi tes seleksi sehingga tidak ada pengembalian dana karena yang mengikuti TOEIC itu sudah pasti lolos dari Viera. Seperti itu. Jadi silakan mendaftarkan sebanyak-banyaknya untuk kelas 11 ataupun kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 untuk mengikuti TOEIC bagi yang lolos di tahun ajaran 2026-2027. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari SMK 4 Jakarta. Ibu Tami, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Menik bertanya ya, kan ITC ini kan dari tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, mau tanyanya adalah data yang awal yang tahun kemarin itu kan kita pakai emailnya email sekolah, tapi PIC-nya udah berbeda di tahun sebelumnya. Apakah kita ulang lagi mendaftarkan dengan email yang berbeda lalu nanti muncul dengan PIC yang beda lagi gitu? Ataukah emailnya sama tapi PIC-nya ternyata udah ada datanya di ATC gitu? Terus yang kedua adalah apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya saat ujian berlangsung di sertifikasi TOEIC kita harus mengumpulkan datanya dari setiap komputer yang dipakai oleh siswa saat seleksi saat sertifikasi, karena justru waktu tahun sebelum kemarin 2 tahun yang lalu itu agak merepotkan ya Bu, 100 berapa orang itu di sekolah kami harus kami kumpulkan satu persatu gitu. Atau bisakah online langsung datanya masuk ke ATC? Itu aja sih Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Tami untuk pertanyaannya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu untuk portal, karena setiap tahun penerima bantuan ini berbeda-beda sekolahnya Bapak Ibu, sehingga portal Bapak Ibu bisa mendaftar dengan email yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan dirinya melalui portal daftar ulang dengan email yang berbeda. Karena kami juga mengetahui bahwa PIC atau guru pendamping ini setiap tahun biasanya berbeda. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftarkan dengan email atau informasi data PIC atau guru pendamping di tahun 2026. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, betul Ibu, beberapa sekolah kami akan tetap menggunakan pengumpulan data melalui komputer di sekolah. Tapi kami juga terkait yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, apakah bisa gitu langsung terkirim, terupload gitu ya. Untuk tahun ini sedang kami usahakan Bapak Ibu sekalian untuk sekolah-sekolah yang siap. Seperti itu, karena kan kita membutuhkan koneksi internet ya Bapak Ibu. Dan juga untuk program ini kan sifatnya nasional, akan mengcover 38 provinsi. Sehingga sekolah-sekolah yang siap akan kami berikan pilihan untuk hal tersebut. Namun kami tetap membuka untuk sekolah-sekolah yang memang ada keterbatasan sehingga perlu mengumpulkan jawaban gitu ya ibaratnya ya dari komputer masing-masing untuk dikirimkan ke tim pelaksana. Seperti itu Bu Tami. Jadi akan kami usahakan untuk sekolah-sekolah yang siap sehingga saat Bapak Ibu daftar ulang itu akan ada pertanyaan. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada koneksi internet dan berapa minimum Mbps-nya? Karena itu juga akan menjadi pertimbangan kami untuk memberikan sistem kolektif untuk dikirim langsung ke server. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, semoga cukup menjawab. Selanjutnya kita buka untuk SMK 1 Tampak Siring, silakan Bapak. Ya, selamat pagi Bu. Selamat Selamat pagi. siang sekarang di sini. Betul. Silakan Ya. Pak. Di sini kan tahun lalu kami sudah ikut untuk TOEIC-nya, dan apakah kita perlu daftar lagi atau menggunakan akun yang lama Bu untuk masuk webnya?
Baik, Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk jawabannya. Tadi pertanyaannya hampir sama dengan Bu Tami. Ya. Bapak Ibu dapat mendaftar dengan email baru. Baru. Baik. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun program ini sasarannya sekolahnya berbeda-beda karena kembali lagi ke sekolah-sekolah yang mendaftarkan dirinya. Tentu kami pahami di sekolah untuk guru pendamping juga berbeda-beda setiap tahunnya. Sehingga di portal Bapak Ibu mohon mendaftarkan diri dengan email terbaru. Seperti itu. Dan karena Dan program untuk ini, ada lagi ya saya jawab dulu ya Bapak. ada lagi satu. Dan karena program ini itu terbatas, maksudnya terbatas adalah khusus sekolah-sekolah yang mendaftarkan dirinya melalui Takola dan diseleksi oleh tim Direktorat SMK, sehingga Bapak Ibu yang bisa daftar ini khusus sekolah-sekolah yang NPSN-nya terdaftar di tahap 1 dan 2 di Takola. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kok sekolah saya nggak bisa login, kok NPSN-nya nggak ada, mungkin Bapak Ibu tidak mengikuti proses pendaftaran di Takola. Karena di sistem daftar ulang kami hanya sekolah-sekolah yang lolos dari tim Direktorat SMK yang bisa mendaftarkan dirinya sesuai dengan NPSN. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya masukin NPSN-nya, khawatir nanti langsung keburu panik gitu. Kok nggak bisa login, ternyata NPSN-nya salah. Karena hanya sekolah-sekolah khusus yang mendaftarkan di Takola yang NPSN-nya bisa didaftarkan di portal kami. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Sudah jelas. Oke. Kalau gitu kita masuk ke SMK 1 Depok. Silakan ibu-ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Izin bertanya, Bu, untuk anak-anak tadinya nanti sudah mengikuti Vera, kemudian anak-anak yang sudah terseleksi itu, mereka kan berhak untuk ikut ujian TOEIC ya. Kemudian jika ada di antara anak-anak itu yang sudah terdaftar, yang sudah lulus Vera, berhalangan hadir karena satu hal, apakah anak-anak yang dimaksud bisa digantikan oleh peserta lain atau ada hari susulan untuk melaksanakan tes TOEIC-nya? Baik, baik Ibu. Bapak Ibu sekalian, terkait siswa-siswa yang berhalangan hadir saat mereka dinyatakan lolos ujian TOEIC, itu kami juga memberikan porsi cadangan, gitu ya. Akan ada list siswa-siswa cadangan yang dapat menggantikan bila siswa tersebut, siswa yang dinyatakan lolos tidak dapat mengikuti tes TOEIC. Namun apabila Bapak Ibu ingin menjadwalkan kembali untuk reschedule siswa-siswa yang tidak hadir, itu juga kami persilahkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mohon dipersiapkan juga untuk siswa-siswanya supaya di hari H mereka siap. Namun jika memang ada satu dan lain hal dan akan digantikan oleh peserta cadangan, sangat dipersilahkan Bapak Ibu. Gitu. Semoga menjawab ibu-ibu sekalian. Yang mau tanya lagi, Bu, Boleh. untuk cadangan ini kira-kira berapa formasinya? Apakah tadinya kami mencantumkan 5 gitu. Kemudian ternyata yang berhalangan itu 2. Kemudian yang cadangan berikutnya bisa masuk di reschedule atau bagaimana? Atau memang batasnya kami hanya diizinkan yang berhalangan hadir saja yang digantikan oleh siswa cadangan tersebut? Sorry Ibu, untuk reschedule itu selama di periode tes berlangsung masih bisa. Maksudnya gini Bu, tadinya kita punya siswa cadangan 5 karena antisipasi, tapi ternyata siswa yang bisa digantikan itu hanya 2 karena yang berhalangan atau yang tidak bisa mengikuti tes TOEIC itu hanya 2 siswa saja. Nah, untuk yang 3 ini masih ada porsi untuk diikutkan atau tidak ya? Itu kami kembalikan ke sekolah Ibu, ingin direschedule-kan kembali atau tidak. Gitu.
Jadi kalau ada schedule kami kembalikan ke sekolah, apakah mau di-reschedulekan atau tidak, Bapak Ibu? Gitu. Tapi kalau misalnya mau maju dengan peserta cadangan, sangat dipersilahkan. Seperti itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik. Cukup. Dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dan nanti peserta-peserta yang akan lolos dari Vera dan juga list cadangan itu akan kami tentukan, bukan dari kami tapi dari Direktorat SMK sebagai pemilik dari program bantuan pemerintah ini, Bapak Ibu. Gitu. Oke, selanjutnya kita mungkin buka untuk SMK Paskita Global. Silakan Ibu. Bisa terdengar Bu suaranya? Terdengar Ibu, tapi suaranya eko. Suaranya kurang kedengaran. Suaranya bergema Ibu. Mungkin dari dua perangkat yang digunakan bisa di mute satunya. Ya, izin Ibu untuk yang pertama mau tanya. Bentar ya Bu. Ya, izin Bu, biasanya kalau untuk TOEIC sebelumnya untuk guru itu adalah 20+1. Jadi kalau siswa ada yang lulus 20, maka satu guru yang boleh ikut sertifikasi TOEIC seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, biasanya Viera itu ada spesifikasinya sendiri, Bu. Karena memang tahun lalu kami sedikit terkendala di spesifikasi untuk komputernya karena ada beberapa Windows yang mesti di-update ya, Bu ya. Seperti itu. Apakah itu pemberlakuannya masih sama untuk Viera atau sudah berubah lagi nih, Bu? Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk foto siswa, Ibu. Kalau untuk foto siswa, kalau tahun lalu itu hanya siswa saja yang lolos dari seleksi Viera yang baru mengumpulkan foto. Ataukah ini dari awal mereka mengikuti seleksi sudah harus mengumpulkan pas foto, Ibu? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk kuota guru Bapak Ibu itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana 20 siswa itu dapat mengikutkan satu guru, tapi ini terbuka untuk guru-guru yang yang sekolahnya mengikuti program itu bisa mendaftarkan dirinya. Daftarnya di mana Bapak Ibu akan kami informasikan melalui platform Ruang Tumbuh Guru. Jadi setelah ini Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya di Ruang Tumbuh Guru gitu ya. Jadi tidak harus sesuai dengan kuota dari siswa yang lolos gitu. Walaupun di sekolah Ibu hanya satu siswa saja yang lolos, tetap bisa mengikuti untuk kuota gurunya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini guru-guru semua SMK-SMK yang mengikuti bisa mengikuti sertifikasi TOEIC ya Bapak Ibu. Tidak harus mengikuti dari jumlah siswa yang lolos seperti itu. Lalu yang kedua terkait sistem operation untuk Viera itu masih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Di portal kami, di portal daftar ulang, di sana juga ada panduannya. Dan ada informasi juga terkait sistem operation yang bisa digunakan, minimum requirement untuk pelaksanaan Viera gitu. Kalau untuk pelaksanaan TOEIC juga ada, tapi nanti tanggal 26 Mei Bapak Ibu kita juga akan laksanakan sosialisasi kembali seperti ini ya gitu untuk pendampingan guru-guru seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Tadi seperti ada 3 pertanyaan ya Ibu ya. Iya betul, yang terakhir foto Ibu. Oh ya foto, mohon maaf. Untuk foto dari awal semua siswa harap untuk diupload Bapak Ibu. Kalau tahun lalu mungkin yang lulus aja gitu ya. Tahun ini Bapak Ibu silakan mengupload foto-foto siswa yang dari awal didaftarkan seperti itu. Seperti yang tadi Pak Adri juga sampaikan, untuk kuotanya juga sangat besar Bapak Ibu untuk tahun ini gitu ya. Harapannya seluruh siswa-siswa SMK yang memang eligible ini dapat mengikuti sertifikasi TOEIC. Sehingga Bapak Ibu silahkan mengupload ya, mengunggah foto-foto siswa yang mendaftarkan dari awal
tidak harus menunggu informasi lolos seperti itu. Itu Bapak Ibu Berarti untuk izin Bu, berarti kalau untuk guru harus masuk ke ruang tunggu dulu, pada intinya bisa ikut ya Bu ya. betul, betul. Tapi memang guru-guru perlu mendaftarkan dirinya di ruang tunggu guru supaya juga kami bisa men-tracking ya Bapak Ibu em, untuk pelaksanaan kota untuk guru. Dan untuk guru pelaksanaannya itu masih nanti ya Bapak Ibu akan kami informasikan ke kemungkinan paling cepat di minggu pertama Juni gitu. Jadi mohon secara kita bersama-sama berfokus untuk murid-murid terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir untuk guru akan ada informasi lebih lanjut seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kalau gitu kita masuk ke SMK Negeri 3 Kendal. Silakan Bapak. Kalau ya, izin bertanya untuk pendaftaran daftar ulang itu kan kemarin tahun kemarin sudah mencoba merubah data itu bisa nggak? Dalam artian data untuk seleksi dan jadwal. Dikatakanlah ternyata kita sudah pernah daftar, menentukan, terus belum sampai waktunya kita ada perubahan itu bisa tidak? Sangat dipersilakan Bapak asalkan masih di periode pendaftaran ulang sampai tanggal 31 Mei 2026. Nah itu di menunya di webnya itu kalau nggak salah lewatnya mana untuk perubahan data? Tadi saya sampaikan Bapak nanti akan ada untuk perubahan data sekolah atau data murid Bapak. Data jadwal pemilihan pelaksanaan dan ujian. Oh, kalau untuk itu nanti bisa menghubungi call center saja Bapak akan kami bantu. Jadi kalau ada perubahan jadwal, Bapak Ibu bisa menginformasikan call center gitu ya, yang akan kami bantu untuk sesuaikan kembali. Gitu. Semoga menjawab ya Pak. Nah, selanjutnya dari SMKN 50, Ibu Juwariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kan sini kan kata Ibu yang ikut sertifikasi ini kan yang sudah mendaftar di Takola ya Bu ya. Ya. Jadi saya kan sudah mendaftar di Takola tahap pertama. Apakah bisa daftar ulang lagi Bu untuk kegiatan ini? Iya Ibu, untuk daftar ulang, Bapak Ibu yang kami undang hari ini itu adalah sekolah-sekolah yang mendaftarkan dirinya di tahap 1 dan tahap 2 di Takola. Seperti itu. Jadi totalnya ada sekitar 820 sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Jadi apakah harus mendaftarkan ulang? Iya. Baik dari tahap 1 maupun tahap 2, silakan mendaftarkan dirinya di portal yang sudah kami siapkan di bit.ly/stoicsmk 2026. Ya. Oke, makasih Bu. Siap Ibu, sama-sama. Selanjutnya silakan Ibu dari SMK 1 Keragilan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, ini saya mau bertanya, untuk di Takola itu kan sudah daftar sebanyak 20 siswa. Tapi dari tadi saya mengikuti Zoom dari awal itu katanya boleh mendaftarkan sebanyak-banyaknya. Jadi apakah boleh ada penambahan murid sedangkan pada saat di Takola itu kita mengajukannya 20? Baik. Saya jawab mungkin Bu Menik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang masih raise hand tidak mengulang lagi pertanyaan yang sama ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang sudah dijawab tidak ditanyakan kembali. Jadi mohon disimak Bapak Ibu ketika ada yang sedang bertanya. Mungkin itu poin pertama. Poin kedua, tadi sudah disampaikan bahwa SMK yang daftar di tahap 1 itu mendaftarkan kelas akhir, baik kelas 12 untuk program 3 tahun maupun kelas 13 untuk program 4 tahun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masih bisa mendaftar kembali. Apakah yang ketiga, apakah jumlahnya boleh bertambah dari apa yang didaftarkan di Takola? Diperbolehkan. Sehingga tadi di awal saya sampaikan silahkan daftarkan seluruh siswa kelas 11 yang nanti akan naik menjadi kelas 12 di tahun ajaran 2026-2027. Seperti itu ya SMK Negeri 1 Keragilan. Terima kasih Bu Menik. Terima kasih jawabannya Pak Gelar. Seperti itu Bapak Ibu, jadi sangat dipersilakan jika ingin menambahkan siswanya untuk mengikuti di tahap 2 ini Bapak Ibu. Itu seperti yang tadi juga saya sampaikan, jangan khawatir.
Untuk materinya yang tadi saya presentasikan juga akan saya eh, share ya Bapak Ibu di chat box setelah ini gitu. Semoga Baik. cukup terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya dari SMK 5 Bandung, silakan. SMK 5 Bandung barusan Ibu? Iya, betul. Silakan Ibu. Iya. Ya izin bertanya Ibu terkait dengan mungkin Kemendikbudnya. Kalau misalnya saya pernah mendengar kalau misalkan kita sudah mengajukan pengajuan bantuan yang lain di Takola, kemudian kita mengajukan juga ini, nah maka hanya akan ada salah satu yang di ACC sehingga ketika ini sudah di ACC yang program bahasa asing, maka pengajuan yang lainnya tidak bisa di ACC. Apakah itu informasinya valid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan waktu diwawancara itu kami ditanya apakah masih punya hutang laporan dengan bantuan yang sebelumnya, maka kami jawab tidak. Nah, terkait sekarang bantuan yang sekarang, apakah laporannya itu oleh sekolah atau dari pihak ITC? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, apakah nanti yang akan mengikuti tes TOEIC itu setelah tes Viera itu ada yang lolosnya itu disesuaikan saja siswa yang lolosnya saja atau memang ada jatah kuota per sekolahnya. Ya, itu saja mungkin Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Ya. Pak Gelar untuk jawabannya Pak terkait apakah sekolah bisa mengikuti 2 program gitu ya Bu ya, berarti ya? Ya, program yang lainnya tentunya bukan bahasa asing ya yang ada di Takola. Oke, baik. Silakan Pak Gelar. Baik, terima kasih Unik. Dari SMK 5 Bandung. 5 Bandung, Ibu. Pertama, apakah boleh mendapatkan 2 bantuan diperbolehkan untuk yang sertifikasi bahasa asing ya Bapak Ibu. Jadi misalnya bahasa asing dengan Serkom boleh seperti itu. Itu ya Bu. Yang tidak boleh. Maksudnya bantuan di Takola yang lainnya yang bukan terkait bahasa Saya asing. sedang jelaskan dulu ya Bu, jadi disimak dulu sampai dengan selesai. Yang kedua, jika mendapatkan pekerjaan luar negeri itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan luar negeri, tidak boleh nama yang sama diajukan juga untuk bantuan ini. Atau yang bersangkutan murid itu pernah menerima di tahun lalu, itu juga tidak boleh. Jadi yang tidak boleh beririsan itu dengan kepekerjaan luar negeri saja Bapak Ibu. Seperti itu. Yang penting kan sasarannya untuk Serkom dan Serbas itu lebih ke murid, sama seperti kepekerjaan luar negeri. Seperti itu ya Bu. Itu yang pertama terkait dengan apakah boleh 2 bantuan. Boleh untuk yang Serbas selagi tidak beririsan dengan kepekerjaan luar negeri. Yang kedua terkait dengan tunggakan. Sama Bapak Ibu. Jadi harapan dari kami tidak ada tunggakan Bapak Ibu di Takola. Ketika Bapak Ibu mendaftar, itu sistem akan membaca apakah ada tunggakan atau tidak. Termasuk ketika Bapak Ibu dilakukan konfirmasi data oleh pewawancara, itu ditanyakan juga terkait hal itu. Nah, terkait bantuan ini, jika Bapak Ibu hanya menerima bahasa asing saja, tidak mengajukan dengan bahasa asing lainnya non bahasa Inggris, maka tidak ada laporan ke Takola. Karena sistemnya kontraktual dengan ITC. Berbeda halnya jika Bapak Ibu selain mendaftarkan bahasa Inggris, mendaftarkan juga bahasa Jepang. Dan sudah dipanggil nih Prabimtek. Nah, maka yang harus dipertanggungjawabkan di Takola adalah yang bahasa Jepangnya, yang non bahasa Inggrisnya. Karena sifatnya swaklola atau dikelola oleh sekolah. Sementara yang bahasa Inggris ini, karena uangnya bukan diterima oleh Bapak Ibu hanya menerima jasa pelaksanaannya saja.
Jadi untuk pertanggungjawaban di Takolangnya itu hanya untuk yang non bahasa Inggris. Mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gelar. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi ya Bu ya, terkait apa namanya, terkait Vera gitu. Jadi untuk siswa-siswa yang akan yang mengikuti Vera, apakah ada kuota untuk mengikuti tes TOEIC? Em, bagi seluruh siswa, Bapak Ibu murid-murid yang mengikuti Vera gitu ya, dengan nilainya masing-masing itu akan kami berikan ke tim Direktorat SMK untuk penentuan. Tuh, siapa yang akan mendapatkan program? Apakah akan nanti kita gunakan ranking nasional seperti tahun-tahun sebelumnya, atau kok akan ada kuota per wilayah? Itu akan kami kembalikan ke Direktorat SMK. Tapi Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah mohon dipersiapkan untuk siswa-siswanya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi dengan baik, gitu ya, agar supaya siswa-siswa ini dapat mengikuti program utama yaitu program tes TOEIC seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin dari SMK 1 Panji Situbondo, kita tutup nanti di jam 11.45 ya Bapak Ibu untuk 11.45 WIB untuk Q&A-nya. Silakan Bapak dari Panji Situbondo. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bapak. Oh, baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya hanya izin bertanya. Yang pertama, karena ini untuk portal yang Ruang Tumbuh Guru, karena ini eh, mungkin ini baru ya di tahun ini. Nah, nanti setelah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nanti ada beberapa refreshment session, kemudian juga pendaftaran untuk guru juga di sana. Nah, tadi juga ada penjelasan terkait apabila guru tersebut eh, mengadakan penguatan terhadap siswa. Nah, apakah nanti di portal ruang tumbuh ini, apakah nanti ada materi yang harus disampaikan kepada siswa atau nanti siswanya mungkin ada aplikasi, kemudian nanti kami sebagai guru membimbing dan mendampingi siswa yang lolos itu mengakses aplikasi tersebut atau bagaimana. Jadi mungkin saya perlu untuk penjelasan sedikit mengenai portal di Ruang Tumbuh Guru ini. Jadi karena tadi disampaikan ada terutama apabila Bapak Ibu ini pendamping mengadakan penguatan terhadap peserta didik yang lolos tes Viera begitu. Jadi nanti di situ di dalam portal tersebut apakah nanti ada materi yang harus kami sampaikan atau seperti apa ya. Begitu. Kemudian terkait dengan ini untuk jadwal untuk tes TOEIC untuk yang guru, walaupun nanti akan disampaikan jadwal-jadwalnya, mungkin saya hanya ingin mengkonfirmasi ketika nanti sesi tes untuk tes TOEIC untuk guru ini, apakah nanti kami bisa untuk jadwalnya apakah bisa kami atur sesuai dengan em, sesuai dengan kebutuhan kami. Maksudnya nanti ada beberapa guru, nanti kemudian yang jelas nanti untuk guru pendamping yang memang menjadi eh, yang memang berkecimpung di bantuan TUEK ini juga pasti akan ikut. Nah, itu apakah bisa diadakan sesi berbeda begitu? Karena ketika mungkin nanti guru-guru yang guru-guru yang akan ikut terlebih dahulu, mungkin setelah itu nanti baru guru-guru yang memang yang mengikuti yang sesi 2 mungkin guru-guru yang mengikuti ini yang mengurus bantuan program TUEK ini gitu. Apakah boleh untuk sesi tes guru ini apakah boleh diadakan berbeda seperti itu. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya.
terkait ruang tumbuh guru, ini adalah platform yang kita gunakan Bapak Ibu untuk memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan TOEIC yang perlu diketahui oleh sekolah maupun guru, seperti itu. Nah, terkait pelaksanaan TOEIC untuk guru gitu juga akan diinformasikan di ruang tumbuh guru. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya itu kita sudah jadwalkan. Ya, jadi dari ITC kami sudah menjadwalkan dan periodenya sama seperti tes TOEIC gitu di tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus. Harapannya pelaksanaannya bisa bersamaan dengan siswa-siswa. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengalokasikan waktu terlalu banyak gitu karena pasti punya kesibukan sendiri dan juga tanggung jawab yang cukup kompleks di sekolah sehingga pelaksanaan tesnya bisa dibarengin gitu ya bersama siswa-siswanya. Apakah sesinya nanti akan dipisah, itu kami kembalikan ke pengaturan sekolah, dan apakah tanggalnya mau dipisah, asalkan dalam periode yang kami buka, itu sangat dipersilakan. Seperti itu. Mbak Menik, saya kasih tambahan sedikit ya. Silakan Ibu Dini. Untuk ruang tumbuh guru ini, Bapak Ibu silahkan yang mau join dan daftar itu tidak hanya untuk PIC saja. Jadi semua guru nanti, karena kan nanti informasi terkait TOEIC untuk guru ya, itu melalui ruang tumbuh guru. Tapi ini yang akan datang, yang dalam waktu dekat ini akan terjadi, itu adalah pelatihan refresher untuk guru, baik ya mungkin nanti pendamping kalau gurunya bahasa Inggris PIC-nya adalah guru pendampingnya adalah guru bahasa Inggris boleh ikutan gitu ya. Tapi kalau misalnya fungsinya adalah untuk menyiapkan anak-anak sebelum nanti pada akhirnya mereka mengerjakan tes TOEIC-nya seperti itu. Jadi untuk misalnya nanti ternyata ada guru non bahasa Inggris atau yang nggak ada relatednya nih dengan ini, tapi mereka mau mengikuti TOEIC, nah itu nggak apa-apa, nggak harus ikut webinar yang akan datang ini sih gitu, Bapak. Nanti untuk pelatihan untuk guru sebagai test taker gitu ya, nanti akan tersedia jadwalnya gitu. Jadi yang akan datang ini adalah pelatihan guru untuk menyiapkan anak-anaknya sebelum mengikuti TOEIC. Pelatihan guru untuk sebagai test taker akan kami sediakan terpisah waktunya gitu. Jadi baik sebagai PIC atau apa namanya facilitator ataupun sebagai test taker nanti kita siapkan sesinya masing-masing seperti itu ya Pak Panji. Terima kasih. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk ruang tumbuh guru gitu ya. Lalu semoga menjawab. Lalu yang selanjutnya kita buka di SMP 1 Binangun. Silakan Bapak. SMP 1 Binangun. Baik, kalau gitu kita ke SMKN Prigen Ibu Nova. Silakan Ibu Nova. Terima kasih Bu Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada 3 Bu. Karena ini adalah yang pertama bagi sekolah kami menerima bantuan sertifikasi bahasa. Yang pertama itu adalah untuk Viera. Itu tadi kan ada skor lulusnya antara 10 sampai 990 ya Bu ya. Betul. Nah itu anak-anak atau murid kami dinyatakan lulus itu minimal apakah harus 10 itu atau lebih dari 10? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sehubungan dengan PKL, yang untuk tes Vieranya, apakah anak-anak bisa melaksanakan tes tersebut di luar lingkungan sekolah? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang saya tanyakan adalah portal daftar ulang di link itu buka 24 jam atau ada jam-jam tertentu dia tertutup. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan dari SMK kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Saya ulang kembali Bapak Ibu, untuk tes TOEIC ini adalah tes pengukuran, bukan tes lulus tidak lulus. Jadi skor dari 10 sampai dengan 990, semua yang mengikuti tes TOEIC pasti akan dapat skor report, baik dari 10 maupun 990 skornya. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Maaf Bu Meni, maaf. Untuk Vieranya, bukan TOEIC-nya, Viera. Untuk Viera, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya Bapak Ibu,
Untuk Ya. hasilnya itu kami kembalikan nanti ke tim Direktorat SMK. Apakah akan Oh menggunakan gitu. ranking nasional ataupun kuota per wilayah, gitu ya. Yang perlu Bapak Oh Ibu iya iya. sampaikan dan perhatikan adalah mempersiapkan murid-muridnya untuk dapat mengikuti Viera dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk Viera sendiri itu dapat dilaksanakan di handphone maupun di laptop dan juga di komputer, gitu ya. Namun untuk tes TOEIC itu harus dilaksanakan di sekolah. Iya, yang saya tanyakan Vieranya. Sehingga, ya Bapak, baik Ibu. Sehingga untuk Vieranya, kalau memang siswa-siswa sedang ada di industri dan harus melakukan Viera dari jarak jauh, sangat dipersilahkan. Iya. Tapi Oh iya saat iya. tes TOEIC, mereka harus kembali ke sekolah untuk mengikuti Iya, tes di baik. sekolah. Untuk Iya, itu iya. Bapak Ibu, saya sampaikan kembali, harap melaksanakan daftar ulang secepatnya supaya Bapak Ibu dapat memilih jadwal dan mengkoordinasikan ke industri untuk penarikan siswa-siswanya kembali ke sekolah untuk tes TOEIC, gitu ya, supaya Ya, baik, baik. tidak mepet gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mendadak gitu menginformasikan ke industri karena harus menarik muridnya untuk mengikuti tes TOEIC di sekolah seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang link daftar ulangnya Bu Meni, ini bukanya berapa jam? 24 jam Kak? Link Ya, yang daftar ulang. iya betul Ibu. Tadi saya sampaikan juga di materi. Materi juga sudah saya informasikan di chat box ya Bapak Ibu untuk bisa Oh iya. di-download. Di panduan kami sampaikan. Portal kami buka 24 jam. Tapi untuk Oke, terima kasih. pengunggahan kami buka dari jam 13 sampai dengan jam 4 WIB. Oh, Ya, untuk jam pengunggahan. 13 sampai 4 sore. WIB 4 subuh ya Ibu. Ha-ha. 13 sampai dengan 4 WIB. Oh iya, oke, terima kasih. Mohon dicek Bapak Ibu di di chat box. Ya. Itu saya sampaikan untuk ini sudah saya pin ya Bapak Ibu chatnya untuk link Ya. materi sosialisasi Ya. dan juga rekaman Zoom kita pada siang ini akan menyusul. Gitu. Ya, terima kasih Bu Meni. Baik, kita tutup Bapak Ibu dengan satu pertanyaan lagi dari SMK. Dari luar 60. Jawa dulu, Bu. Ya, silakan Bapak. Dari SMK Negeri 1 Binangun ya Bu Menik. Iya, Bapak, silakan. Ada apa dari Silakan Silakan Bapak. Oke, baik. Ini saya bertanya mengenai teknis pendaftaran ulang, Bu Menik. Jadi tadi kalau nggak salah kan di rentang pendaftaran ulang kan mulai hari ini tanggal 18 Mei sampai 31 Mei ya untuk daftar ulang. Nah, di salah satu menu yang harus kita lakukan di daftar ulang itu kan kita mengunggah foto anak. Betul. Mengunggah foto anak. Nah, sebenarnya untuk foto anak ini kan utamanya mungkin nanti diperlukan bagi anak-anak yang lolos Viera dan akan mendapatkan kesempatan untuk TOEIC. Nah, Betul. kalau misal untuk penguploadan fotonya itu dilakukan setelah nanti ada pengumuman siapa saja anak yang lolos Viera, atau tetap untuk unggah foto itu harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 juga. Baik, Bapak Ibu, saya ulang kembali untuk jawabannya. Untuk penguploadan foto, ini dari awal sudah diupload untuk seluruh peserta yang mengikuti. Gitu ya. Oke, berarti Jadi tidak entah mereka seperti, lolos. saya jawab dulu Bapak, mohon maaf. Ya. Jadi tidak mengikuti tahun lalu yang harus menunggu lolos dulu baru diupload. Gitu Oke, ya. baik. Supaya kita satu kali jalan Bapak Ibu sekalian gitu. Harapannya juga siswa-siswa yang mengikuti di sekolah Bapak juga akan banyak gitu ya. Tidak hanya 1-2 siswa saja, sehingga kita sarankan untuk mengupload dari awal dan memang kuota dari Direktorat SMK juga cukup besar tahun ini gitu. Harapannya semua siswa-siswa juga dapat memaksimalkan gitu ya kesempatan ini sehingga Bapak Ibu, saya ulangi kembali, silahkan mengupload seluruh peserta, seluruh foto peserta
yang akan mengikuti program dari Direktorat SMK untuk tes TOEIC di 2026. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu lolos ya Bapak Ibu gitu karena gap waktu dari informasi kelolosan sampai kita mulai tes itu tidak cukup banyak. Gitu ya. baik. Baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Masih ada, Bu? Masih bisa? Ya, silakan Bapak. Iya. Terima kasih. Saya Madam Serap dari SMK Sinarus 1 dari Serdang, Sumatera Utara, Bu. Silakan Pak. Ini yang pertama kami dapat untuk sertifikasi tes TOEIC. Tadi dari penjelasan ada jelaskan bahwa untuk TOEIC-nya nanti CBT ya, Bu. Betul. Wajib CBT. Kalau di Vera tadi bisa memakai HP. Betul Nah, Pak. yang saya tanyakan misalnya di siswa yang lulus misalnya 20 gitu, Bu. Kemudian ada perangkat kita hanya 10 misalnya. Ini misal, bolehkah 2 sesi atau harus 1 sesi semua? Itu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih dari Serdang, Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bapak jauh-jauh dari Serdang nih. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk Bapak Ibu guru yang baru mengikuti program TOEIC tahun 2026 ini, pelaksanaan TOEIC itu bisa dibagi ke berbagai sesi. Dan itu kami kembalikan ke sekolah. Apakah mau dimulai jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, yang pasti pelaksanaannya akan 2 jam. Misalnya seperti tadi ya, dari SMK Sinar Husni, kami punya 20 komputer, tapi pesertanya katakanlah ada 50 nih yang lolos untuk tes TOEIC. Ya, apakah ingin dibagi menjadi 3 sesi? Jadi sesi pertama di 20, sesi kedua di 20 siswa, lalu sesi ketiga di 10 siswa. Boleh tidak? Sangat dipersilahkan Bapak Ibu. Jadi sesinya tidak harus dalam 1 hari aja, bisa dibagi ke berbagai hari juga. Pelaksanaan juga dari tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus. Kalau Ibu Bapak memilih lebih dari 1 hari, sangat dipersilahkan. Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, kami fleksibel, kami bantu pelaksana secara fleksibel mungkin untuk menyesuaikan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Semoga cukup menjawab. Gitu. Karena jam sudah menunjukkan pukul 11.52. Izin untuk kita sudahi Q&A-nya atau sesi tanya jawab. Bapak Ibu, di portal daftar ulang itu kami siapkan halaman FAQ atau Frequently Asked Question. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sekarang yang belum terjawab itu ada di halaman FAQ kami. Tuh, kami juga punya call center. Semoga tadi Bapak Ibu juga screenshot ya gitu. Dan materi juga sudah saya pin di chat box gitu. Di sana ada call center yang akan membantu Bapak Ibu terkait pelaksanaan teknis dan juga jadwal-jadwal yang dibutuhkan. Terkait timeline jadwal juga kami upload di portal daftar ulang. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah 1, gitu ya. Bapak Ibu daftar ulang. Karena semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan ada di sana. Termasuk timeline dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gitu. Semoga Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab gitu ya, baik dari sisi pelaksanaan dari International Test Center ataupun pemilik program yaitu dari Direktorat SMK seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian untuk program bantuan pemerintah sertifikasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, tahap 2 yang kita laksanakan di 18 Mei 2026, gitu ya. Harapannya Bapak Ibu program ini menjadi salah satu langkah bersama gitu ya dalam membangun kompetensi global murid SMK Indonesia dan juga mencetak lulusan-lulusan SMK yang semakin siap gitu Bapak Ibu menghadapi dunia kerja maupun peluang-peluang internasional seperti itu. Nah,
Eh, Selanjutnya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua, effortnya, koordinasinya, dan juga kami sampaikan terima kasih banyak untuk Direktorat SMK, yang terhormat Bapak Ari Wibowo Kurniawan selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Adrianus Patiung selaku tim Ketua Peserta Didik Direktorat SMK, Bapak Gelar, dan juga rekan-rekan dari tim peserta didik Direktorat SMK. Apabila nantinya Bapak Ibu ada yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, gitu ya, tim pelaksana siap membantu melalui call center yang tersedia. Saya Menik dari tim pelaksana program sertifikasi TOEIC mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kami tutup, mungkin Pak Gelar ada yang disampaikan terlebih dahulu, Pak. Cukup Ibu, selebihnya mungkin informasi sudah jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak sehingga tidak ada hal-hal yang ditanyakan lagi. Mudah-mudahan pelaksanaannya lancar, semua bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dari masing-masing sekolah, termasuk mohon kerjasamanya dari pihak ITC. Jika memang ada kendala hal-hal teknis, mungkin bisa dibantu ya lewat helpdesk seperti itu ya Bu. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Gelar. Bapak Ibu mohon diperhatikan di chatbox sudah saya lampirkan untuk drive yang kita gunakan bersama terkait materi sosialisasi kita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Lalu untuk rekaman Zoom kita pada hari ini, sosialisasi ini Bapak Ibu akan menyusul saya upload ya Bapak Ibu di drive. Juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi, presensi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi laporan terkait proses sosialisasi kepada Ibu yang ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu izin saya tutup agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim ITC dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima Mbak Menik. kasih. Makasih semuanya. Izin live ya, live kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bu. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sampai Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai Ibu. Assalamualaikum. Sampai Terima jumpa. kasih Ibu. Jangan Atur nuwun. Nah, terima kasih. Semoga sekolah kita sukses ya Bapak Ibu. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Bu. Terima kasih semua guru-guru hebat. Terima kasih Ibu pemateri. Assalamualaikum. Izin live semuanya Bapak Ibu. Terima Kami harus kasih Bapak mengajar Ibu. lagi. Aku ada siang satu. Oh iya, mereka suruh bawa kartu keluarga aja nggak, Kak?